tahun ini terasa sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada saat berkumpul bersama melepas penat setelah masa penilaian selesai. Tidak ada juga canda tawa saat latihan Natal bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru. Dan tidak kutemukan perayaan Natal yang semarak dengan persembahan pujian di gereja. Sungguh, betapa kita sangat merindukan kehangatan dalam kebersamaan seperti saat itu. Natal kali ini mengajarkan kita untuk menghayati kelahiran Yesus dalam kesederhanaan. Hidup dengan penuh rasa syukur karena tetap diberi kesehatan dan waktu berharga untuk dapat berkumpul bersama keluarga. Jangan biarkan Natal tahun ini berlalu begitu saja tanpa makna di hatimu. Mari tetap bersukacita menyambut Sang Juru Selamat dunia, Allah yang selalu menyertai setiap langkah kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan warna. Dia Sang Immanuel. Halo semua, apa kabar? Ya, hari ini kita akan merayakan Natal bersama-sama dengan Bapak, Ibu guru, dan anak-anak semua yang ada di rumah bersama dengan Papa dan Mama. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak semua kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan namanya dengan pujian Hai Siapkan di Gunung. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga tetap sehat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Pak Tini dan Bapak Ibu guru di sini semua juga sehat, puji Tuhan ya. Pak Tini harapkan kalian dan keluarga di rumah, dan papa mama, adik kakak semua juga dari Tuhan dan sehat. Nah anak-anak, kita semua sekarang sebentar akan mengikuti ibadah dan perayaan Natal SDT Setina Harapan tahun 2020. Tahun apa yuk anak-anak? Tahun pandemi Pak. Iya, kenapa? Karena kalau pandemi kalian semua nggak ke sekolah, tapi di rumah masih
kondisi apapun ya, termasuk hari ini di mana Allah beserta dengan kita ketika pun kita sedang mengalami masa-masa pandemi. Ya. Selamat mengikuti ibadah Natal, selamat bersukacita. Jangan lupa berdoa bersama-sama, ya, mengikuti bersama-sama dengan papa mama, dan biar sukacita Natal ini boleh kita semua rasakan dalam hati kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita berdoa ya, sebelum kita mulai ibadah, mari kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Tuhan menganugerahkan hari ini bagi kami semua, untuk kami semua boleh mengikuti ibadah Natal ini. Tuhan yang akan pimpin jalan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami ketika kami mengikuti ibadah ini di rumah. Ya, sukacita Natal di mana Tuhan datang ke dunia boleh kami rasakan, boleh kami nikmati kembali, boleh kami peringati kembali, sehingga itu sungguh-sungguh menimbulkan harapan bagi kami bahwa Tuhan Immanuel, yang artinya beserta Allah beserta dengan kita, senantiasa ada bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih ya Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan sendiri yang hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyalakan lilin yang sudah kita siapkan. Kita nyalakan untuk menghayati datangnya Sang Immanuel, Sang Terang itu yang datang ke dunia, menerangi kita semua. Kita nyalakan lilin kita dalam keteduhan. Kita akan angkat pujian malam sunyi sedia. Malam sunyi sedia, kita lihat sebelah harta dengar suara bahwa yang menerangi di dalam kegelapan. Demikian juga kita. Biarlah kita menjadi anak-anak yang membawa terang dimanapun kita berada. Menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua kita, papa, mama di rumah, bapak dan ibu guru di sekolah. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjaga terangnya lilin kita. Kembali kita akan
tidak pernah terpikirkan sebelumnya kita akan belajar dalam suasana seperti ini. Tidak bertemu teman-teman, belajar di rumah, berusaha mengerjakan sendiri, dan tidak bertemu Bapak Ibu guru. Hampir 1 tahun sudah kita jalani. Tetapi percayalah, itu semua adalah karena penyertaan Tuhan. Biarlah Natal kali ini menyegarkan pikiran, hati, dan semangat kita memasuki tahun yang baru. Percayalah bahwa Dia, Immanuel, Allah yang akan selalu menyertai kita semua. Shalom, keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga. Senang sekali hari ini saya Pendeta Stefanus Lim boleh bersama-sama dengan keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga untuk melaksanakan sukacita Natal yang kita rayakan dan kita peringati bersama-sama. Apa yang menjadi tema renungan Natal kali ini? Renungan kali ini temanya mereka akan menamakannya Immanuel. Tema yang bagus banget dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tema yang memberkati kita semua pasti. Ayo sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga. Kami boleh membuka hati untuk merenungkan firman-Mu pada peristiwa Natal yang kami rayakan bersama. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Siapkan kami semua dari rumah masing-masing untuk terbuka dengan sabda firman-Mu dan kami bertumbuh karena kebenaran firman-Mu. Kami sambut Natal secara online saat ini. Firman-Mu ditaburkan dan diberitakan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Haleluya. Amin.
Keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga, ayo kita baca firman Tuhan bareng-bareng dari Matius 1 ayat 23. Dari rumah masing-masing kita ikut membaca dan mengucapkan firman Tuhan bareng-bareng begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Indah sekali kalau Natal tahun 2020 ini dalam suasana masa pandemi seperti ini, kita masih bisa merayakan Natal secara online dan temanya adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga. Tahukah kita arti Immanuel? Yaitu Allah menyertai kita. Saya jadi teringat bagaimana satu kali Mother Teresa menulis dan mengatakan kata-kata yang menarik. Bagaimana Ibu Teresa dari Kalkuta semasa hidupnya mengatakan, penyakit yang paling menakutkan bagi masyarakat modern sekarang ini bukanlah AIDS maupun kusta, tetapi kesepian, karena tidak ada orang yang peduli. Saudaraku, satu pertanyaan yang menarik sekali. Bagaimana bersama dengan siswa-siswi SD Kristen Bina Harapan, kita mau diajak melihat hal yang paling menakutkan di dunia ini bukan soal jenis penyakit, termasuk penyakit corona, tetapi justru kesepian. Itu sesuatu yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Nah, jika Allah menyebut dirinya datang ke dalam dunia, lahir di dunia dalam diri Yesus Kristus, dan memiliki sebutan sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Memang jika Allah menyertai kita, lalu kita hendak menyertai siapa? Pertanyaan yang penting sekali, mengingatkan saya dengan sebuah kisah cerita yang ditulis pada koran Xiaowenpao tahun 2007. Ya. Menarik sekali, diceritakan di koran itu ada seorang ibu janda yang miskin, namanya Xiaolan. Dan Ibu Xiaolan ini punya anak perempuan kecil umur 7 tahun, namanya Li Mei. Nah, karena kondisi kemiskinan, kesulitan keuangan ini memaksanya untuk hidup dengan membuat kue-kue dan menjajakannya di pasar supaya ada biaya hidup untuk ibu dan anak ini. Itulah yang dilakukan Ibu Xiaolan bersama dengan Li Mei, anaknya yang masih umur 7 tahun. Bikin kue lalu dijual di pasar. Apa yang diberitakan di koran itu, suatu ketika datang musim dingin. Dan saat selesai membuat kue, Ibu Xiaolan melihat bahwa ternyata keranjang yang biasa dipakai untuk menjajakan kue dan berjualan di pasar, keranjangnya sudah rusak berat. Maka Ibu Xiaolan ini berpesan kepada anaknya yang masih kecil, putrinya yang bernama Li Mei, kamu tolong tunggu di rumah ya nak. Karena mama harus beli keranjang kue yang baru untuk jualan besok. Oke nak, tunggu di rumah ya. Itu pesan Ibu Xiaolan kepada Li Mei, anaknya. Tapi apa yang terjadi?
Sepulang dari membeli keranjang kue di kota, ternyata Ibu Xiaolan ini menemukan pintu rumahnya tidak terkunci dan ternyata putrinya Li Mei tidak ada di rumah. Maka Ibu Xiaolan sangat marah. Putrinya benar-benar tidak tahu diri. Sudah hidup susah, masih juga sekarang malah pergi dengan teman-temannya. Kenapa? Li Mei tidak mau menunggu rumah seperti pesan yang aku sampaikan kepada anakku ini. Apa yang terjadi, saudaraku? Ibu Xiaolan memberikan hukuman bagi Li Mei. Pintu rumah akan aku kunci saat nanti aku pergi berjualan, supaya Li Mei tidak bisa masuk ke rumah ini. Putri kecil ini sejak dari kecil harus diberi pelajaran yang disiplin. Begitu dengan kegeraman Ibu Xiaolan ingin mendidik Li Mei putrinya. Karena Li Mei sudah berani kurang ajar dan gak tahu diri. Dan apa yang dilakukan? Xiaolan mulai menata dan menyusun kue ke dalam keranjang yang baru. Lalu Ibu Xiaolan ini mulai pergi keluar rumah untuk menjajakan dagangannya. Pintu rumah dikunci. Dinginnya salju yang memenuhi jalan tidak menyurutkan niat hatinya untuk berjualan kue. Mau bagaimana lagi? Bukankah mereka harus dapat uang untuk makan? Apa yang terjadi? Sepulang berjualan kue, Ibu Xiaolan menemukan Li Mei, gadis kecil itu, ternyata tergeletak di depan pintu rumah. Ibu Xiaolan berlari memeluk tubuh Li Mei yang ternyata sudah membeku dan tidak bernyawa. Ibu Xiaolan berteriak menangis meraung-raung, tetapi ternyata anaknya yang bernama Li Mei tetap tidak bergerak. Apa yang terjadi? Ibu Xiaolan berusaha membopong Li Mei anaknya masuk dalam rumah. Dan Ibu Xiaolan menggoncang-goncangkan tubuh beku putri kecilnya ini sambil terus berteriak-teriak memanggil namanya, Li Mei, Li Mei, bangunlah, Li Mei, ini mamah datang. Saat tubuh anaknya digoncang-goncang, tiba-tiba jatuhlah bungkusan kecil dari tangan Li Mei anaknya. Ibu Xiaolan memungut dan mengambil bungkusan kecil itu. Lalu ia membukanya. Apa yang didapatkan? Mama pasti lupa kalau hari ini hari istimewa buat mama. Aku membelikan biskuit kecil ini untuk hadiah ulang tahun mama. Uangku tidak cukup untuk membeli biskuit ukuran besar. Mama, selamat ulang tahun. Aku tetap sayang mama. Tapi terlambat. Putri satu-satunya yang dicintai mati kedinginan karena pintu rumah dikunci sebagai bentuk hukuman. Saudaraku, keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga, kita boleh melihat bagaimana di tengah-tengah dunia ini sungguh-sungguh memerlukan hadirnya Sang Juru Selamat, mengenal kasih Tuhan. Dan itu sebabnya Allah mau turun ke dalam dunia, menjadi manusia. Bahkan bagaimana ia akan dinamakan Immanuel. Saya jadi teringat pada kata-kata yang menarik. Alangkah baiknya jika kita mencoba mencari tahu siapa saja orang di sekitar kita yang butuh penyertaan kita.
Gak usah jauh-jauh, lihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada yang memerlukan pertolongan kita. Coba, sapalah mereka. Mungkin kita ingat teman yang lama tidak berjumpa. Coba telepon, tanyakan apa kabarnya. Jangan-jangan mereka juga sedang butuh pertemanan dengan orang lain. Kalau kita menyapa mereka dikala mereka butuh, bukankah ini namanya mukjizat Natal? Saya jadi ingat, sekali lagi, gak usah berkonsentrasi dengan hal-hal yang besar-besar. Coba kita lakukan kepada tukang koran, tukang sampah, tukang pos, satpam yang selama ini membantu kita. Apa yang kita bisa lakukan? Menyapa mereka. Mungkin memberi bingkisan Natal atau makanan. Sekali lagi dengan senyuman. Ini luar biasa bukan? Tahukah bahwa senyum kita itu menular? Gak percaya? Coba senyumlah kepada orang lain. Biasanya orang itu juga akan membalas senyuman kita bukan? Hari ini ketika kita merayakan Natal, coba kita buka hati kita untuk keluarga kita. Selama ini pintu hatiku mungkin tertutup. Tetapi Natal kali ini sungguh-sungguh mengingatkan kalau Dia adalah Allah Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan aku. Aku mau buka pintu hatiku untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Dan saya rindu untuk menutup renungan Natal kali ini dengan kisah tentang penjual kue. Diceritakan ada seorang pemuda yang perutnya baru lapar dan ia bermaksud menuju ke restoran dan ia pun segera memesan makanan dan menyantap makanan di restoran itu. Tiba-tiba datang seorang anak laki-laki kecil berjualan kue. Dia berkata, "Pak, Bapak mau membeli kue?" Dengan ramah pemuda itu berkata, "Tidak, saya kan sedang makan." Apakah penjual kue ini, anak laki-laki kecil ini terus pergi? Ternyata tidak. Anak kecil tersebut tidaklah berputus asa dengan jawaban dari pemuda tadi. Ia tunggu sampai pemuda itu selesai makan. Lalu ia menawarkan lagi kuenya setelah pemuda itu selesai makan. Pemuda itu menjawab lagi, "Tidak, saya sudah kenyang." Apakah anak lelaki kecil penjual kue itu putus asa? Tidak. Apa yang dilakukan anak kecil ini? Saat pemuda itu sudah membayar ke kasir restoran tadi, saat ia mau pergi dari warung kaki lima atau restoran itu, anak kecil penjual kue ini tidak menyerah. Dia kejar. "Apakah Bapak mau beli buat oleh-oleh?" Apa yang terjadi? Menarik sekali. Pemuda ini hatinya luluh. Segera dia buka dompet dan dia kasih uang. "Dek, ini uang saya kasih. Kuenya enggak usah saya ambil. Anggap saja ini uang sedekah dari saya ya." Apa jawab anak kecil penjual kue ini? Dia katakan, uang itu dipulangkan kepada pemuda tadi. Dan anak ini mengatakan, "Pak, saya sudah janji pada ibu ingin menjualkan kue buatannya ibu. Dan saya akan bangga pulang ke rumah kalau kue buatannya ibuku terjual habis. Dan uang yang saya berikan kepada ibu adalah uang hasil kerja keras saya. Maaf ya Pak, ini uangnya saya kembalikan." Hati pemuda ini luluh. Semua kue itu dibeli dan diborong habis. Luar biasa. Ada keteguhan hati dari seorang anak kecil. Ikut bekerja membantu ibunya. Dan sekarang aku melihat
Bahwa saat-saat peristiwa Natal, bukankah kasih Natal itu perlu mengubah hidupku? Kasih Natal itu sanggup untuk mengubah keadaan diriku. Maka aku bersyukur bersama dengan keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga. Kalau tahun ini saat kita merayakan Natal secara online, kita diajak untuk mengenal Allah yang penuh kasih itu akan disebut sebagai Immanuel. Mereka akan menamakannya Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Allah yang datang dari sorga turun ke dalam dunia menjadi manusia, sanggup menemani kita semua dalam proses masa-masa pandemi sekalipun. Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Allah yang begitu dekat dalam hidup kita semua. Jangan takut. Kita punya pengharapan. Kita punya sungguh-sungguh masa depan bersama dengan Allah yang datang ke dalam dunia, yang kita sapa sebagai Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Immanuel. Kalau begitu, pada peristiwa Natal kali ini, biarlah kita sama-sama mengenal sebuah lagu baru. Kita boleh mengucapkan selamat hari Natal kawanku. Ayo kita nyanyikan lagu ini ya. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Selamat Hari Natal Kawanku. Saya membawa gitar kecil 6 senar, namanya gitar lele. Ya, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal kawanku. Damai di hatiku, damai di hatimu. Selamat Hari Natal kawanku. Sekali lagi. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal kawanku. Damai di hatiku, damai di hatimu. Selamat Hari Natal kawanku. Damai di hatiku, damai di hatimu. Selamat Hari Natal kawanku. Amin. Mari kita menutup renungan ini dengan sebuah tekad doa yang kita bawa dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan Natal online, merenungkan firman-Mu bersama dengan keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga. Bapa di sorga, saat ini bersatu hati kami merindukan mujizat Natal terjadi. Berkatilah Tuhan sekolah yang kami cintai ini, agar Bapak Ibu Guru yang mengajar anak-anak-Mu diberkati dengan berkat kesehatan, semangat mengajar yang tinggi, membagikan ilmu pengetahuan yang sungguh berguna dan memberkati semua peserta didik di sekolah ini. Kami mendoakan untuk kepala sekolah yang kami kasihi, diberkati Tuhan membawa masa depan sekolah ini di dalam kasih cinta-Mu. Kami mendoakan kepada para pengurus yayasan, Tuhan memberkati melalui pengurus yayasan ini sekolah SD Kristen Bina Harapan Purbalingga terus maju dan berkembang. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus dalam masa-masa pandemi seperti ini. Ketika anak-anak kami mengikuti sekolah secara online, Tuhan beri semangat kepada putra-putri kami.
Tuhan memberkati prestasi belajar anak-anak kami. Kami berdoa untuk semua orang tua yang ikut mendampingi anak-anak kami. Diberkati dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, dalam masa depannya. Dan Tuhan yang terus mengawal semua keluarga anak-anak-Mu dapat mengikuti pelajaran dengan baik selama ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Natal kali ini. Kami boleh menaikkan doa kiranya masa-masa pandemi pada saatnya akan berakhir dengan baik. Mujizat-Mu terjadi untuk kota kami, untuk negara kami, untuk dunia kami. Inilah kerinduan doa kami Tuhan. Kami juga mendoakan masa depan sekolah SD Kristen Bina Harapan. Tuhan kirimkan banyak murid-murid baru akan ikut bergabung pada waktunya nanti. Terima kasih Tuhan. Kami satu padukan doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang lahir ke dalam dunia menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, menyerahkan masa depan hidup kami, menyerahkan masa depan sekolah kami, menyerahkan kehidupan iman kami, setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih semangat semuanya untuk melanjutkan ibadah dan perayaan Natal pada hari ini? Mana semangatnya? Ya, harapan Ibu, Bapak Guru yang ada di sini, kalian semuanya tetap bersemangat dan bersukacita. Tentunya dengan semangat bahwa Dia Immanuel yang akan selalu menyertai kita semua. Seperti di dalam firman yang sudah kita terima bersama-sama pada hari ini. Kita akan lanjutkan lagi pujian kita kepada Tuhan. Kita mau mengucapkan selamat Natal untuk Papa dan Mama. Kita akan pujikan Malam yang Indah. Di malam ini
kalian sudah melewati PAS dengan mantap. Terima kasih untuk usaha anak-anak dan semangat kalian. Terima kasih juga buat papa mama yang selalu setia mendampingi anak-anak. Tetap sehat dan sukacita. Happy holiday! Happy holiday! Dadah!
anak-anak semua atas kerja kerasnya selama 1 semester ini. Kami berharap kalian tetap semangat untuk di tahap selanjutnya. Jangan lupa kita berdoa supaya kita bisa secepatnya belajar tatap muka di sekolah kita kembali. Tetap semangat! Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Saya Bu Tuti. Saya Pak Hasan. Saya Rosi Stevi. Saya Pak Rian. Kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran di semester 1 ini dengan baik dan juga untuk PAS yang sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat berlibur. Selamat berlibur. Anak-anakku sekalian, tiba-tiba di akhir dari ibadah kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Nah, sekarang kita tutup di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas kebaikanmu dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan Natal kami, ibadah Natal kami pada hari ini dengan baik. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pimpinanmu dari awal hingga akhirnya. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan. Firman itu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa kami tidak perlu khawatir tentang kehidupan kami, sebab ada Yesus yang menyertai kami sepanjang hidup kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Berkati setiap pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya. Tuhan juga yang akan menyertai kami semua anak-anak-Mu, semua siswa SD Kristen, supaya kami boleh tetap semangat mengikuti pembelajaran ini. Tuhan, kami mau mengakhiri semua ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami, keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya damai Kristus beserta dengan kita senantiasa. Bina Harapan lebih baik. Christmas and a Happy New Year.